supporters of QAnon were out in full force at President. I know nothing about QAnon. I do know they are very much against pedophilia. I don't know much about the movement other than I understand they like me very much, which I appreciate. Apa kabar semuanya? Jason di sini dan selamat datang di channel YouTube saya Conspiracy Insight. Penyerangan Capitol Building pada 6 Januari memunculkan beberapa karakter yang memorable. Banyak orang yang pasti ingat dengan seorang pria yang bertelanjang dada, menggunakan topi bulu bertanduk dengan sebuah tanda bertuliskan Q sent me. Ada juga beberapa partisipan lainnya yang menggunakan pakaian unik, juga dengan huruf Q yang mencolok. Sejak Donald Trump menjabat sebagai presiden pada 2017, QAnon atau dalam bahasa swagnya disingkat menjadi Q, telah menjadi bagian budaya mainstream Amerika. Mungkin internet telah melahirkan QAnon dan kita sudah sering banget dengar tentang itu. Biasanya berkaitan dengan berita palsu dan teori konspirasi. Lalu apa atau siapakah QAnon itu? Jawabannya tergantung pada siapa yang kamu tanya. Tapi coba saya jelaskan ya. Di akhir video nanti kamu juga akan tahu apa itu Pizzagate dan kenapa March 4 signifikan. Tapi sebelum itu, kalau kamu nggak keberatan, tolong tekan tombol like untuk algoritma YouTube. Saya bakal berterima kasih banget. Semakin besar engagement yang didapat video ini, semakin besar juga kemungkinan algoritma YouTube untuk mendorong video ini agar bisa dinikmati banyak orang. Dan karena ini channel YouTube baru yang saya buat tahun ini, pasti bakal bantu banget buat saya. Gratis kok. Saya bakal jawab semua komentar dan feedback di kolom komentar. Kalau kamu percaya dengan konspirasi, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk video baru setiap minggunya. Terima kasih dan sekarang yuk kita lanjut bahas dinamika QAnon. Asal-usul QAnon. Ini adalah sejarah QAnon. Pada Oktober 2017, seorang atau dua orang tanpa nama dengan username Q mulai memposting pada sebuah forum online 4chan. Dengan begitu, QAnon lahir dengan Q sebagai username dan Anon kependekan dari Anonymous. Postingan mereka katanya mendapat izin dari pemerintah atau yang dikenal dengan Q clearance. Dan pengetahuan orang dalam tentang perang dingin yang tersembunyi antara Trump melawan para politisi yang gak beretika seperti Hillary Clinton dan para elit Hollywood yang liberal. Banyak juga yang lainnya yang terlibat dalam lingkaran kasus seksual dengan anak di bawah umur dan pedofilia. Trump dan para supporter QAnon memenangkan perang ini, yang berarti bahwa para pedofilia dan umumnya oknum pemerintah yang korup, begitu juga dengan yang terlibat dan para konglomerat yang mendukung mereka dalam segala bentuk kejahatan seksual akan ditangkap dan dipenjara, atau bahkan mungkin dieksekusi, tergantung keberpihakan politikmu sih, tapi faktanya Q clearance memang benar adanya. Ini adalah level perizinan paling tinggi yang bisa didapat untuk melakukan akses terhadap riset tentang nuklir. Dalam polling tahun 2021, sebanyak 45 peserta polling menjawab nggak yakin atau nggak tahu soal QAnon. Tapi ini bukan berarti bahwa orang Amerika nggak tahu tentang teori yang didukung oleh QAnon. Bahkan walaupun mereka nggak tahu kalau QAnon ada di belakang mereka, QAnon menyebar dengan cepat dan merata di antara niche audience sekitar 20 juta unique monthly visitor pada bulan Mei 2021 ke Twitter, Facebook, dan YouTube. Kehadiran QAnon di Twitter misalnya. Mereka menjadi sangat berpengaruh dalam pemilu tahun 2020, hingga Twitter mensuspend 70.000 akun yang berhubungan dengan QAnon. Suspend ini adalah karena mereka menyebarkan informasi yang salah dan berita ini benar-benar tersebar dengan penelitian BBC yang mengklaim hashtag dan kalimat yang berhubungan dengan QAnon digunakan lebih dari 20 juta kali dari Januari hingga September 2020. Perjalanan QAnon. Pertumbuhan QAnon sebagian disebabkan karena banyak teorinya yang muncul, seenggaknya di web. Breadcrumbs atau cryptical post tentang prediksi politik atau call to arms masih terus berlangsung. Mereka bahkan telah merunut hingga zaman pemerintahan Presiden John F. Kennedy yang dibunuh pada tahun 1963, mengklaim bahwa tindakan tersebut diambil karena ia akan mengekspos tentang deep state, komplotan rahasia, politisi yang korup, selebriti atau influencer. Dalam alur pikiran yang sama, Presiden Reagan juga ditembak pada tahun 1981 untuk melindungi deep state dan mempertahankan pemerintahan dalam status quo. Mungkin teori yang terbaru yang berhubungan namun gak dibuat oleh QAnon yang secara gak langsung menjadi fondasi pertumbuhan mereka adalah teori Pizzagate tahun 2016. Saat campaign manager Hillary Clinton, John Podesta, akun emailnya dihack. Lawan politik Clinton dan para pendukungnya menggunakan sosial media seperti Twitter dan 4chan untuk mengembangkan teori mereka tentang email Podesta yang berisi bahasa kode yang mengacu pada politisi Demokrat lainnya dan beberapa restoran yang memfasilitasi seks dengan anak di bawah umur atau perdagangan manusia. Lebih spesifik lagi, pertukaran ini terjadi antara Podesta dengan James Alevantis, pemilik pizzeria di Washington DC, Comet Ping Pong. Menarik perhatian dari beberapa follower QAnon,
Pesannya berpusat pada kemungkinan Alefantis yang menjadi tuan rumah acara penggalangan dana Clinton di Comet Ping Pong. 4chan menjadi kasur panas dari spekulasi bahwa nyatanya pizzeria ini adalah markas rahasia dari lingkaran penjualan anak. Dan siapa dalangnya? Ya betul, mantan kandidat presiden Hillary Clinton dan tangan kanannya John Podesta. Mungkin berita ini udah nggak ada karena keterbatasan akses internetmu. Jika ada ancaman kekerasan yang owner Comet Ping Pong dan stafnya terima melalui telepon atau sosial media. Hal ini dibiarkan begitu saja. Pada Desember 2016, Edgar Madison Wells yang berusia 28 tahun pergi ke Comet Ping Pong untuk melakukan investigasi sendiri terkait berita tentang perdagangan anak seperti yang dikatakannya pada pihak berwenang. Investigasi ini melibatkan dirinya menodongkan senjata ke pegawai Comet Ping Pong yang berhasil kabur untuk menghubungi polisi. Walaupun Welch sempat menembak, untungnya nggak ada yang jadi korban. Ini adalah sebuah kasus gosip di internet yang menjadi nyata. Sebuah konsekuensi yang menyakitkan, tapi juga menunjukkan kalau gosip yang sama dapat memancing ekstremis politik untuk main hakim sendiri. Walaupun Pizzagate nggak dimulai oleh grup QAnon, para fans tersulut oleh follower QAnon. Gak berhenti di situ, pada tahun 2018, follower QAnon mulai menampakkan dirinya pada rally mantan Presiden Trump. Di tahun yang sama, seorang pria bersenjata berusia 30 tahun, Matthew Henderson, mengendarai sebuah kendaraan lapis baja ke sebuah jembatan yang menuju Hoover Dam untuk memaksa pemerintah mempublikasikan laporan Departemen Keadilan tentang bagaimana FBI dikatakan menginterogasi Hillary Clinton terkait penggunaan email server pribadi. Sejalan dengan sifat QAnon yang membahas teori konspirasi, realitanya laporan tersebut udah dikeluarkan sehari sebelumnya. Follower QAnon yakin bahwa ada laporan kedua yang dirahasiakan dari publik dan mengandung kebenaran. Menurut New York Times, sejauh ini nggak ada bukti yang menunjukkan kalau laporan kedua itu ada untuk mendukung klaim QAnon. Meski begitu, follower QAnon melanjutkan bahwa pengungkapan berkas rahasia pemerintah adalah bagian dari The Great Awakening. Laporan ini adalah sebagian dari banyaknya tanda-tanda deep state yang QAnon dan Presiden Trump perjuangkan dan ungkap kebenarannya. Sementara follower QAnon telah membuat banyak kasus dan hashtagnya sendiri. Beberapa temuan termasuk fakta yang mendukung 9/11 Truthers Movement mempropagandakan kemungkinan bahwa Deep State berada di balik serangan teroris itu. Begitu juga dengan antisemitik masa lalu yang mengklaim bahwa Yahudi menguasai dunia dan bahkan lebih penting lagi menguasai bank dunia. Sayangnya fiksasi QAnon dalam menangkap pedofil juga menimbulkan adanya demonstrasi Save Our Children. Dengan hashtag Save Our Children, disebutkan lebih dari 800.000 kali di Twitter pada Agustus 2020. Beberapa media berspekulasi kalau demonstrasi ini adalah buatan agar menjadikan QAnon semakin mainstream. Tapi nampaknya orang-orang Amerika lebih peduli melawan pedofilia daripada percaya pada Deep State. Meredangnya COVID-19 menjadi minyak tanah yang makin mengobarkan masalah. Anthony Fauci menjadi sasaran cemoohan QAnon. Fauci kembali ditegaskan sebagai orang yang masuk ke dalam list public enemy di QAnon di posisi nomor 1 karena pada Maret 2020 saat Presiden Trump bercanda dengan mengatakan State Department adalah Deep State, Fauci terlihat berusaha menutupi tawanya dengan menutup muka. Follower QAnon sudah merasakan keraguan pada dirinya dan loyalitasnya karena WikiLeaks mengekspos email Fauci di mana ia memuja Hillary Clinton pada tahun 2012 dan 2013. QAnon mendukung kritik terhadap Fauci pada waktu itu. Mulai dari Fauci adalah boneka Deep State hingga half jokes tentang Obama dan Fauci yang terlibat dalam pembuatan dan penyebaran COVID-19. Selama perjalanan Trump kembali maju ke dalam pemilu, QAnon adalah salah satu corong kampanyenya yang paling keras. Sang presiden dilaporkan meretweet berita terkait QAnon sebanyak sekitar 200 kali dan membagikan inside joke dengan grup ini. Selama interviewnya yang dipublikasikan secara besar-besaran dengan Savannah Guthrie, Trump menjangkal untuk mengingkari QAnon. Bahkan ia menekankan kalau ia dan QAnon dan mungkin seluruh dunia melawan pedofilia dan bahwa ia dengar QAnon adalah para patriot. Anak keduanya, Eric Trump, memposting sebuah meme QAnon di akun Instagramnya yang berisi logo huruf Q dari QAnon yang bergaya dengan akronim WWG1WGA, singkatan dari Where We Go One, We Go All, yang populer di kalangan follower QAnon. Pada pemilihan Kongres terbaru, pengaruh QAnon tidak terasa. Ada sekitar 19 kandidat House of Representatives yang mendukung QAnon secara tidak langsung mendapatkan suara. Di antaranya adalah Marjorie Taylor Greene yang memenangkan daerah pemilihan ke-14 di Georgia dan Lauren Boebert yang memenangkan daerah pemilihan ketiga di Colorado. Terpilihnya mereka ke House of Representatives menimbulkan sebuah kesatuan karena Greene sering memposting tentang kemungkinan kebenaran yang ingin disebarkan oleh QAnon. Sementara Boebert men-share tentang prediksi QAnon bahwa GOP akan kembali mengambil alih Kongres setelah politisi dari kubu Demokrat dilumpuhkan dengan penangkapan dan pengunduran diri akibat kesalahan yang dilakukan.
QAnon setelah Trump. Kemenangan Green dan Boebert juga menimbulkan kontroversi dalam Partai Republikan itu sendiri. Dalam sebuah Daily Kos atau Civics Poll, sebanyak 55% anggota Republikan yakin sebagian konspirasi QAnon benar adanya. Ini berkontribusi pada adanya advokat QAnon yang vokal dalam politik lokal seperti City Council dan posisi yang berpengaruh dalam Dewan Sekolah. Tapi pusat kekuatan Republikan sejak dulu seperti di South California, Michigan, dan Indiana, gak seluruhnya berpihak pada QAnon. Chair of the Indiana GOP, Kyle Hooper, adalah salah satu yang gak sepaham. Ia mengatakan kalau QAnon bukan bagian dari Partai Republikan. Pemimpin harus memimpin berdasarkan fakta, perilaku yang berorientasi pada solusi, dan berpegang teguh kepada fakta yang terbukti, bukan opini dan bukan teori konspirasi. Penolakannya pada konspirasi QAnon menunjukkan pelebaran gap antara aktivis pinggiran yang tersamarkan asosiasinya dengan GOP dan Republikan yang lebih tradisional. Sikap skeptis Partai Republikan terhadap QAnon hanya membuat mereka berbalik pada niche root dari internet. Setelah kerusuhan di Capitol pada 6 Januari, baik Presiden Trump maupun akun yang terkait dengan QAnon di-ban dari platform publik seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Hari-hari di mana QAnon Group memiliki 200.000 followers di Facebook udah lama berlalu. Tapi teori bahwa pemilu telah dicurangi dan ajakan untuk revolusi politik terus berlanjut. Bahkan beberapa pendukung QAnon bergerak lebih jauh, mengklaim bahwa Trump terus mengendalikan event politik Amerika Serikat dari Mar-a-Lago, sebuah resort di Palm Beach, Florida. Teori ini terus tersebar pada pesan transkripsi di aplikasi Telegram dan Signal. Influencer QAnon juga menyuarakan pendapatnya pada bulan Oktober 2020 pada tuntutan hukum mereka kepada YouTube, menuduh terjadinya anti-conservative bias. Dengan semakin tingginya angka COVID-19 memberi ruang untuk meningkatnya vaksin. Banyak follower QAnon yang memposisikan vaksin sebagai pengendalian pikiran yang didorong oleh elit global. Di samping usaha keras dari TikTok, follower akun YouTube QAnon juga nampaknya telah bermigrasi ke platform ini secara besar-besaran. TikTok telah menjadi tuan rumah teori anti-vaksin dalam hashtag seperti Global Rebellion for Freedom, menimbulkan social media censorship pada QAnon. Seiring datang dan perginya tanggal 4 Maret, hari di mana followers QAnon yang paling bersemangat yakin bahwa Trump akan kembali mengambil alih kekuasaan dari Biden dan Partai Demokrat, realita perlahan mulai jatuh. Presiden Biden akan tetap memimpin hingga akhir masa jabatannya, dan QAnon butuh retorika baru untuk tetap relevan. Anehnya, Capitol Riot bahkan menjadi bagian dari pendapat. Karena kerusuhan ini gagal membawa Trump kembali ke kursi kepresidenan, pastinya ini bukan ulah gerombolan QAnon. Malah sebaliknya, ini adalah serangan dari sayap kiri untuk menjebak QAnon. Hanya sedikit pendukung QAnon yang terlibat. QAnon telah berusaha melawan keirelevanan dengan menyuarakan ketakutan seperti gaya perang dingin dulu, bahwa Amerika ketinggalan di belakang negara lain dan keadaan akan diperparah dengan pemerintahan Biden. Retorika terbaru mereka berfokus pada Partai Komunis Cina yang membangun tatanan dunia baru yang berlawanan dengan Amerika. Ironisnya, telah dibuat teori bahwa Cina, Rusia, Iran, dan Arab Saudi telah mendanai jejaring pesan QAnon sebelum Capitol Riot untuk menjalin komunikasi dan menyebarkan berita palsu. Sementara di tahun 2020, Rusia diduga telah memimpin aktivitas QAnon yang berada di luar Amerika. Pada 2021, Cina lah yang memimpin keributan. Ini mungkin adalah sebuah kekalahan bagi follower QAnon yang mungkin apa yang disebut breadcrumb atau clue yang diberikan Q di forum yang berbeda mungkin dipropaganda oleh negara-negara yang mereka rasuki. Bisa dibilang sebagai suatu teori konspirasi yang tersebar merata ke seluruh sejarah Amerika, dan QAnon adalah cerita lainnya dalam buku sejarah. Bahkan walaupun saat ini dibisukan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Ada banyak riset dan proses produksi yang dilakukan untuk menayangkan video ini. Karena ini adalah channel YouTube baru yang saya mulai tahun ini. Kalau kamu suka video-video seperti ini, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Kalau kamu belum lihat, coba deh tonton video saya tentang The Rise and Fall of New York atau The COVID Vaccine War Between China and the United States. Seperti biasa, stay healthy, stay happy, dan stay tune untuk episode selanjutnya dari Company Insight Indonesia minggu depan.